baik bagi para pesertanya. Sedangkan Abdi Muda Indonesia adalah wadah bagi para abdi negara muda untuk menyalurkan pemikiran yang cerdas dan kontributif sebagai pelayan bangsa. Nah, sebagai organisasi non-profit juga, Abdi Muda Indonesia percaya bahwa generasi muda yang saat ini menjalankan tugas sebagai abdi negara memiliki peluang yang sangat besar untuk berperan aktif dalam pembangunan Indonesia, baik dari dalam melalui instansi tempat bertugas maupun dari luar melalui masyarakat gitu. Nah, webinar kita hari ini akan menghadirkan 2 orang narasumber yang siap membagikan ilmu dan pengalamannya untuk teman-teman semua, yaitu Mbak Risa Dina Nurmala dan Raden Praditya Prianto. Sebelumnya saya ingin menyampaikan juga untuk teman-teman semua agar nggak lupa nantinya untuk mengisi feedback form ya, yang linknya nanti akan disampaikan melalui kolom chat. Feedback form ini sebagai pengganti dari absensi untuk syarat mendapatkan e-certificate of attendance teman-teman semua. Oke, jangan lupa juga siapin pertanyaan-pertanyaan terbaik teman-teman nih untuk kedua narasumber, karena akan ada materi yang keren-keren banget dan narasumber yang akan sangat inspiratif, karena nanti akan ada sesi diskusi dengan kedua narasumber kita, gitu. Nah, telah hadir juga bersama saya narasumber pertama, yaitu Risa Dina Nurmala atau biasa dipanggil dengan Mbak Ica gitu ya. Mbak Ica ini adalah seorang guru matematika yang juga aktif sebagai senior trainer di Yayasan Teman Saling Berbagi. Salah satu prestasi karir yang terakhir ini adalah terpilihnya beliau menjadi finalis dalam The Java Mathematics Learning Media Competition. Wow, yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Halo Mbak Ica, apa kabar? Halo Kak Ainun, Alhamdulillah sehat. Kak Ainun gimana nih kabarnya, sehat di weekend sekarang? Nggak apa-apa, weekend tetap produktif buat teman-teman semua ya. Oke. Udah siap nih Mbak Ica untuk sharing dengan teman-teman di sini? Aduh, siap gak siap sih? Kayaknya harus siap ya, karena udah masuk jamnya kita sharing ya. Kalau gitu, saya persilakan langsung pada Mbak Ica. Oke, ini langsung to the point ya. Baik, Iya dong. terima kasih Kak Ainun untuk kesempatannya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dari YTSB. Ya, di sini ada Yohan, lalu juga mungkin ada Elisa mungkin ya yang sudah hadir menemani saya dari YTSB. Lalu juga selamat pagi Kak Raden, partner pemateri saya pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Abdi Muda untuk kesempatannya, karena hari ini bisa sharing bersama teman-teman dari berbagai kalangan ya gitu, terutama teman-teman yang sudah bergabung menjadi ASN gitu. Nah, teman-teman sebelumnya saya di sini juga masih berproses ya gitu. Jadi semoga nanti apa yang saya sampaikan sedikitnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, meskipun saya sendiri itu bukan dari ASN gitu, tapi alhamdulillah teman-teman saya banyak yang bekerja sebagai ASN, jadi sedikitnya saya memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sih mereka bekerja di lembaga yang dinaungi oleh pemerintah per-ASN-an gitu ya. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ini yang paling jauh ini ada dari daerah mana ya yang hadir pada pagi hari ini ya? Boleh dong teman-teman komen di kolom chatnya biar aku juga tahu, wah ternyata Abdi Muda ini juga koneksinya juga sudah mencapai lebih banyak gitu ya dari berbagai kalangan atau dari daerah yang ada di Indonesia juga kayak gitu. Keren-keren. Oke, sebentar. Sudah ada ya? Banjarmasin. Halo dari Banjarmasin. Lalu ini dari mana lagi? Ini ada Anika ya. Aduh, makasih Anika sudah hadir hari ini ya.
Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Risa, tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Kak Ainun. Aku biasa dipanggil Ica. Saat ini saya tinggal di Bandung, tapi aslinya saya bukan orang Bandung, jadi saya merantau di sini karena bekerja di Bandung. Dan hari ini alhamdulillah kondisi saya dalam keadaan bahagia ya. Tentunya bahagianya bukan karena bahagia hal lain, terutama poin utamanya adalah saya bisa bertemu dengan teman-teman dari Abdi Muda, lalu juga teman-teman dari berbagai daerah untuk kita sharing di webinar dengan tema Self Leadership for Becoming Best Employee. Nah, sebelumnya tadi di awal juga saya mengatakan kalau saya bukan ASN, jadi pas tadi briefing saya agak gugup, aduh ini gimana ya gitu, karena dikhawatirkan gitu ada banyak hal yang kenapa nggak sesuai, tapi pede aja lah gitu ya, pede aja karena insya Allah kami sudah brainstorming, terutama saya dengan Kak Hana gitu ya selaku Managing Director dari YTSB mengenai materi pada hari ini. Oke, tak kenal maka kita harus kenalan ya. Ini aku akan memberikan profil singkat mengenai diri aku. Sebetulnya aku kalau secara profesional itu bekerja sebagai guru matematika ya. Lalu juga aku menyenangi dunia kematematikaan, tapi aku bukan adanya Jerome Pauline kan aku belum sehebat itu. Lalu aku juga menyenangi mengenai ilmu psikologi gitu. Jadi di beberapa webinar kemarin dari YTSB memberikan saya kesempatan untuk memberikan sharing materi mengenai ilmu tentang psikologi gitu. Ya, di sini saya jadi kayak belajar dua ilmu gitu. Matematika iya secara profesional, lalu juga secara otodidak belajar tentang ilmu psikologi, dan sekarang dikasih kesempatan untuk sharing mengenai ilmu tentang leadership juga. Nah, saya bachelor degree in Indonesia University of Education, majoring Mathematics Education. Jadi saya lulusan pendidikan matematika dari UPI, dan di sini bukan hanya sebagai professional teacher, jadi saya juga bekerja sebagai senior trainer di YTSB. Dan sedikit perjalanan saya di YTSB, jadi dulu itu YTSB kan bukan sebuah yayasan ya, tapi terlebih kepada komunitas, dan saya sangat beruntung berada di lingkungan orang-orang yang ada di YTSB, karena selain kita mendapatkan koneksi baru, kita juga bisa mengaktualisasikan diri dengan baik, terutama mengenai self-development, lalu juga tentang awareness kita mengenai mental health, jadi ini seneng banget lah gitu ya. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini pernah nggak sih teman-teman ngerasa ini mengenai tema kita pada hari ini gitu ya? Pernah nggak teman-teman bermimpi ataupun melihat seorang role model, leader yang baik gitu, yang teman-teman segani, lalu juga teman-teman akhirnya memiliki cita-cita ingin menjadi seperti beliau yang kepemimpinannya itu luar biasa gitu. Ada nggak di sini? Boleh deh, misalnya aku pengen kayak Pak Jokowi, tapi kalau misalnya aku pikir-pikir ya Pak Jokowi itu juga kan luar biasa ya kepemimpinannya. Cuman kalau sekarang aku pikir, aduh kalau misalnya aku terlalu banyak memikirkan negara, kayaknya rambut aku bakalan rontok sebelum waktunya gitu ya. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada nggak role model siapa sih yang bisa dijadikan acuan untuk kita terus memperbaiki diri ini. Pokoknya aku harus, pokoknya aku pengen kayak dia gitu, biar aku pun bisa sukses kayak dia gitu. Ada yang bisa menuliskannya di kolom komentar? Oke, nah sambil berpikir teman-teman ya, aku punya salah satu role model. Ini beliau termasuk generasi milenial juga, generasi milenial. Mungkin di sini teman-teman pada tahu sih. Oke, aku next ke slide berikutnya ya. Nah, ada yang tahu kan ini siapa? Untuk fans-fans K-pop pasti tahu kan ini siapa? Atau ARMY fans BTS pasti tahu ya. Jadi aku itu menyenangi kepemimpinan beliau ya. Jadi beliau itu adalah RM atau sering atau bisa dibilang Kim Namjoon. Beliau itu adalah sosok leader dari grup grup idol dari Korea Selatan itu BTS. Nah, kenapa sih aku tuh seneng melihat kepemimpinannya beliau? Kayaknya ARMY atau mungkin pecinta K-pop di sini mengetahui ya bahwa beliau itu adalah sosok yang sangat inspiratif menjadi seorang leader di kalangan milenial gitu. Tadi ada yang jawab katanya dari
Tadi siapa ya, kepemimpinan siapa ya, coba aku baca dulu ya. Role modelnya ada Bapak dari Erick Thohir. Wah, oke. Sip, itu juga bagus ya. Pak Erick Thohir juga termasuk kepemimpinan yang bisa masuk ke generasi milenial ya. Oke, ini ada reflective story kenapa saya menjadikan RM ini sebagai role model saya. Pertama, RM ini memiliki pengaruh besar dalam kesuksesan sebagai kesuksesan karirnya di sebuah grup BTS gitu ya. Nah, karena dalam setiap kesempatan yang diliput media gitu, RM ini kerap menunjukkan sikap yang dewasa juga etika yang baik gitu. Sehingga anggota yang lainnya pun, misalnya member yang lainnya pun menganggap bahwa beliau ini merupakan seorang leader yang sangat inspiratif gitu. Nah, inspiratifnya apa? Karena beliau itu bukan termasuk leader tertua juga ya di grupnya, tapi beliau bisa menempatkan diri sebagai pemimpin, lalu juga sebagai rekan, sebagai teman, ataupun ya dia bersikap seperti dirinya sendiri juga gitu. Nah, apa sih yang membuat aku benar-benar kayak, aduh kayaknya keren banget deh kalau seandainya generasi milenial ada yang seperti ini gitu kepemimpinannya. Pertama, RM itu dia selalu perhatian dengan rekan satu timnya gitu. Nah, mungkin ini juga akan relate dengan teman-teman yang sekarang sudah bekerja di sebuah instansi, melihat bagaimana seorang pemimpinnya mengayomi employee-nya gitu kan, karyawannya, seperti sosok RM ini. Jadi dia itu meskipun misalnya sedang tidak bersama member, tapi dia tuh selalu memikirkan member juga gitu. Jadi bagaimana caranya agar dia bisa membuat member yang lainnya tuh nyaman dengan dirinya sebagai leader, meskipun bukan member yang tertua. Lalu lebih mementingkan grup daripada diri sendiri. Nah, yang pernah saya tahu, jadi RM ini dulu sebelum debutnya di BTS tahun 2013, bahwa itu diberikan pilihan gitu kan oleh agensinya itu Bigate, katanya mau pilih berkarir sebagai solo atau grup. Tapi di sini RM memilih untuk berkarir sebagai grup karena RM sangat menghargai perjuangan bersama rekan-rekannya sehingga bisa ada di titik seperti saat ini. Lalu juga dia tuh percaya pada mimpi. Jadi RM ini termasuk orang yang optimis, teman-teman. Optimisnya apa? Jadi dulu orang tuanya itu sangat menentang RM untuk berkarir di dunia musik gitu. Namun karena dia percaya pada mimpinya, akhirnya RM bisa membuktikan bahwa karirnya dalam bermusik itu bisa membanggakan orang tuanya. Sebenarnya banyak hal lain lagi ya yang bersangkutan dengan self leadership yang saya maknai dari sosok RM ini, seperti kebijaksanaannya, lalu juga mungkin dewasanya, proaktifnya, lalu juga beliau ini bisa membuat karya dari hati, sehingga ketika dia ingin mempromosikan misalnya albumnya atau debutnya gitu ya, karya-karyanya itu bukan hanya sebuah lagu aja gitu, tapi itu tuh bisa menjadi kalau kata Army gitu ya, jadi itu tuh bisa meringankan permasalahan kebanyakan orang karena mungkin dari lirik-liriknya itu berbeda karena ya dia buatnya dari hati gitu. Jadi dia tuh sangat-sangat menginspirasi fans-fansnya di seluruh dunia gitu, yang saya tahu juga seperti itu ya. Lalu juga tentunya dia selalu menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya yang membantu dirinya dan juga grupnya untuk sukses di tahap yang sekarang. Nah, berkaca dari reflective story ini bukan karena aku K-popers banget atau bukan ya, tapi aku memang menyenangi kepribadian beliau selaku pemimpin, dan itu cukup aku acungi jempol kayak aduh bisa nggak ya kalau misalnya gue ada di posisi kayak gitu, lalu juga bisa menginspirasi banyak orang, karena yakin sih dengan RM yang hebat ini pasti dia juga memiliki self leadership yang tinggi juga gitu ya, karena cakupannya dia bukan hanya sukses untuk dirinya sendiri, tapi dia juga membawa orang-orang, menarik orang-orang dalam kehidupannya sehingga merasa lebih baik dan juga merasa bahwa feeling better gitu. Nah, itu keren banget sih. Oke. Nah, setiap pemimpin yang hebat ya, yang berkaca tadi dari RM, teman-teman, itu pasti memiliki banyak kualitas yang baik juga gitu, sehingga mereka itu bisa mencapai kesuksesannya. Nah, salah satu kualitas kepemimpinan atau self leadership ini gitu yang paling penting itu adalah rasa kesadaran diri yang kuat, lalu juga kemampuan untuk menggunakannya itu di waktu yang tepat gitu teman-teman, dan bukan hanya memerintah tapi juga memberikan contoh gitu. Karena apa? Karena dari yang aku pahami dari RM ini, sebelum dia menjadi leader di grupnya, maka atau kita sebelum jadi leader bagi orang lain, maka kita perlu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri
gitu. Nah, self leadership ini teman-teman, kemampuan memimpin diri sendiri ini di era yang mungkin sekarang banyak perubahan gitu ya, ataupun banyak hal yang tidak pasti, maka kepemimpinan sebuah lembaga atau organisasi yang kuat itu menjadi lebih penting daripada sebelumnya gitu. Kalau seandainya kemarin aku baca dari beberapa artikel gitu ya, katanya ada hal-hal yang harus diwaspadai nih, bahwa 77% organisasi saat ini menghadapi kesenjangan kepemimpinan. Sementara hanya 14% CEO yang mengatakan bahwa mereka memiliki bakat kepemimpinan yang diperlukan. Lalu juga sebanyak 48% orang yang berpendapat bahwa kepemimpinan perusahaan mereka berkualitas tinggi. Jadi dengan angka tersebut, dari kesenjangan kepemimpinan tersebut, itu kan menjadi sebuah tanda tanya ya. Sebetulnya apa sih permasalahan apa yang terjadi sehingga permasalahan intern kesenjangan kepemimpinan itu bisa dirasakan oleh employee atau karyawannya gitu. Nah, di sini nih teman-teman yang dari berbagai instansi, yang dari berbagai lembaga gitu ya, pernah nggak sih ngerasain di tempat kerjanya itu misalnya kepemimpinannya itu rada kurang serak, misalnya agak bisa mengayomi, agak kurang bisa mengayomi karyawannya, lalu juga kurang bisa mengapresiasinya. Nah, itu dampaknya jadi gimana? Pasti ke karyawannya juga mungkin agak kurang efisien dan juga produktif ya nggak, dalam bekerjanya, karena seorang pemimpinnya mungkin kurang bisa merangkul banyak orang gitu. Jadi dia mungkin self leadership-nya juga belum bisa maksimal. Dia belum bisa menjadi pemimpin yang baik untuk dirinya sendiri, namun dia dibebankan harus memimpin banyak orang. Nah, kalau seandainya hal itu terjadi, itu mungkin akan menciptakan lingkungan kerja yang kurang baik, atau mungkin misalnya teman-teman di sini kurang bisa melihat role model pemimpin kita tuh kayaknya nggak bisa deh dijadiin sebagai seorang yang inspiratif atau yang mampu memotivasi kita untuk bekerja lebih baik misalnya. Nah, mungkin ada ya yang merasa seperti itu gitu. Makanya kemampuan kepemimpinan diri ini sangat-sangatlah penting agar kita bisa mengurangi kesenjangan kepemimpinan gitu, yang dimana di tempat kerja kita itu adalah suatu hal yang penting untuk kita atasi juga gitu. Nah, dari kesenjangan kepemimpinan ini akhirnya hadirlah peluang-peluang bagi orang-orang yang dia memiliki keterampilan kepemimpinan diri yang baik gitu, sehingga dia itu bisa maju dalam pekerjaannya, lalu juga dia bisa sukses dengan karirnya gitu. Nah, dalam sebuah data statistik juga ya teman-teman yang aku baca, katanya 63% generasi milenial merasa keterampilan kepemimpinan mereka tidak dikembangkan dengan baik. Jadi karyawan mengatakan cukup sudah dan mengambil kepemimpinan ke tangan mereka sendiri. Nah, akhirnya karena dirasa mungkin kurang bisa maksimal, akhirnya ya mereka membuat sebuah keputusan, ya udah pokoknya aku harus berjuang dengan cara aku sendiri gitu. Aku harus berkarir dengan langkah aku sendiri gitu. Nah, makanya tren self leadership ini perlu banget untuk kita lakukan di dunia kita secara pribadi ataupun secara profesional. Oke, nah sekarang alasan penting kenapa sih kita itu harus mempelajari mengenai self leadership. Pertama, itu membuat diri lebih produktif dan juga lebih efisien. Oke, teman-teman, sebelum sekarang teman-teman bergabung di instansi ASN gitu ya, pasti mungkin sebelumnya udah pernah yang ngelamar-lamar kerja ke perusahaan ataupun ke lembaga yang lain. Kalau saya kan kebanyakannya ke sekolah gitu ya, pasti seorang HRD mengatakan apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki sehingga itu bisa berguna untuk perusahaan kayak gitu ya. Ataupun pernah saya mendapatkan pengalaman seorang HRD mengatakan seperti ini, saya tidak terlalu mementingkan angka, tapi saya mementingkan kualitas karyawan saya sehingga dia bisa bekerja dengan sangat baik di perusahaan saya dan memberikan banyak keuntungan. Nah, pengusaha dari yang saya alami lalu juga saya rasakan gitu ya, ternyata perusahaan itu kenapa sering mencari kandidat yang memang memiliki keterampilan kepemimpinan diri yang kuat, karena mereka itu tahu bahwa keterampilan ini tuh mampu membantu perusahaan itu mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan juga lebih produktif
gitu ya. Nah, karena karyawan yang dinilai memiliki keterampilan yang baik itu dia bisa bekerja secara lebih teratur, mungkin juga goals dari sebuah perusahaannya itu bisa tercapai dengan lebih baik gitu, sehingga kualitasnya juga bisa sangat tinggi gitu. Makanya self leadership ini kenapa penting, karena itu bisa membuat diri kita lebih produktif dan efisien, sehingga karir kita pun menjadi lancar gitu teman-teman ya. Lalu yang kedua itu pentingnya kita bisa menjadi lebih bertanggung jawab dan bisa lebih meningkatkan motivasi. Nah, salah satu manfaat terbesar secara pribadi gitu ya dari self leadership ini adalah ketika kita harus siap termotivasi dan bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri gitu teman-teman. Jadi memiliki rasa motivasi yang kuat itu akan membantu kita melewati berbagai tantangan di dalam dunia kerja. Lalu juga kita bisa mencapai banyak hal dari yang kita kira sebelumnya gitu. Nah, bertanggung jawab atas tindakan inilah itu jadi kan akhirnya gitu ya, akhirnya kita tuh akan bersikap untuk jujur, lalu kita akan menginventarisasi diri kita sendiri dan kita akan lebih banyak kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang kita punya gitu. Nah, kalau seandainya seseorang itu si self leadership-nya dia udah jago, biasanya dia tuh bisa mengarahkan dirinya tuh kepada hal-hal yang memang lebih penting untuk dirinya. Biasanya gitu ya, kan kadang dalam bekerja itu kita juga mengalami burnout gitu ya. Burnout-nya tuh aduh kok kerjaannya banyak, makin hari makin banyak, atau misalnya lingkungan kerjanya yang kurang baik, atau mungkin misalnya dirasa bahwa penghargaannya kurang. Tapi ketika teman-teman di sini memiliki self leadership yang baik, maka teman-teman untuk memotivasi itu kita nggak butuh kayak quote-quote motivator dari luar gitu, tapi teman-teman lebih berkaca kepada diri sendiri bahwa hal apa sih yang bisa lebih saya kembangkan di tempat saya bekerja sehingga karir saya juga bisa mulus gitu, sehingga berbagai tantangan itu bisa saya lewati. Seperti itu. Nah, lalu dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan rekan kerja. Nah, memiliki keterampilan self leadership ini atau self leadership yang kuat ini juga itu akan membantu kita untuk membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja ya, teman-teman. Jadi bukan hanya kalau di saya gitu ya, kalau di lingkupnya sekolah itu bukan hanya kepada atasan sebagai kepala sekolah misalnya ataupun kepada yayasan, tapi ya kita akan membangun hubungan yang baik dengan orang tua ataupun dengan orang-orang di sekitar karena pengalaman saya sebagai guru, kita tuh harus pandai berkomunikasi dengan menyampaikan dalam bahasa yang baik gitu, agar ya kita juga bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita. Nah, kalau seandainya kita bisa melakukan hal tersebut nih teman-teman, kita bisa membangun hubungan yang kuat, yang baik dengan rekan kerja, maka mungkin gitu ya, yang saya rasakan ataupun yang teman-teman rasakan di luar sana, kita juga bisa lebih dihormati gitu atas dedikasi kita, lalu atas peran kita, lalu juga etos kerja kita selama bekerja. Nah, hal-hal baik itulah yang akan kita dapatkan. Jadi rekan kerja kita tuh akan lebih cenderung memandang kita tuh sebagai seseorang yang mungkin dapat diandalkan gitu ya teman-teman. Jadi dalam misalnya akan dijadikan sebagai seorang leader dalam memimpin sebuah proyek ataupun misalnya akan dijadikan leader dalam memimpin sebuah kegiatan, itu kan sebagai sebuah achievement yang baik gitu. Step agar kita tuh juga bisa meningkatkan self confidence kita, lalu juga meningkatkan self worth kita. Jadi semuanya tuh serba terkorelasi juga sih gitu. Nah, lalu yang terakhir itu menginspirasi orang lain untuk mengikuti kepemimpinan kita. Tentunya kalau seandainya kita bisa membawakan diri kita dengan baik, self leadership kita itu udah baik, maka orang lain tuh jadi kita tuh bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti gaya kepemimpinan kita. Intinya ya kita tuh nggak akan susah ngatur orang kalau seandainya kita punya self leadership yang bisa orang akui bahwa oh dia jago ya ternyata gitu. Mimpin dirinya sendiri aja udah jago, apalagi mimpin timnya, misalnya apalagi dia mimpin acara, apalagi dia mimpin banyak hal gitu. Jadi kita juga dapat disegani. Nah, maka dari itu self leadership ini gitu ya, self leadership yang hebat itu dimulai dengan keterampilan memimpin diri sendiri. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, maka baiknya ya kita juga harus pandai memimpin diri kita sendiri, karena ya kita adalah nakoda untuk apa kita sendiri. Kata orang-orang kayak gitu kan. Jadi mau arahnya kemana, mau dibuat seperti atau misalnya mau dibuat seperti apa nih alur hidup kita, karir kita, maka itu kita yang harus menentukan sendiri. Nah, oleh karena itu kenapa self leadership ini dianggap penting, karena ya
proses menjadi seorang pemimpin yang dapat dihormati, lalu juga dapat mempengaruhi dan dapat menginspirasi banyak orang itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Sebetulnya self leadership ini tuh bukan bawaan sih teman-teman, tapi self leadership ini bisa dipelajari oleh setiap orang gitu ya, asalkan dia aware dengan dirinya. Nah, nanti mungkin di akhir aku akan ada sedikit skill-skill yang harus dimiliki agar self leadership kita itu bisa naik. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan self leadership? Jadi, aku tulisin di sini self leadership itu adalah proses seseorang dalam mengarahkan dan memotivasi diri untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkan orang lain terhadap dirinya. Nah, setiap pemimpin yang hebat itu pasti memiliki kemampuan yang tadi ya, memimpin timnya dengan memberikan contoh gitu. Self leadership di sini dia bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi dia lebih kepada bagaimana cara dia hidup mengarahkan apa yang ada dalam pikirannya, aksinya bagaimana sehingga dia itu bisa membawa orang-orang di sekitar dia gitu, di sekitar kehidupannya dia itu juga ke arah yang lebih baik gitu teman-teman. Sehingga jadi kita tuh kalaupun misalnya menjadi seorang karyawan gitu ya, kita tuh menjadi karyawan bukan yang hanya datang kerja nerima gaji pulang. Nah, bukan hanya yang seperti itu, tapi kita juga bisa lebih proaktif dan juga produktif gitu. Karena pada dasarnya kepemimpinan diri itu kan kalau saya baca kemarin itu ada beberapa aspek gitu ya yang pentingnya, seperti self awareness, lalu juga self regulation, lalu emotional intelligence. Nah, itu juga poin-poin yang penting untuk kita membangun self leadership. Jadi kalau seandainya berpikir atau berkaca bahwa kepemimpinan diri itu artinya ya kita mengambil semuanya itu di tangan kita sendiri gitu. Jadi kita memimpin diri kita sendiri tanpa kita harus mengandalkan orang lain. Jadi dunia itu kita pegang sendiri. Nah, saya yakin sih dengan setiap dari kita gitu ya, seiring dengan bertambahnya usia, kita akan semakin paham, kita akan semakin ngerti kalau kita itu tidak bisa disetir, kalau bahasanya saya itu disetir oleh orang lain. Karena hidup disetir atau terus-terusan misalnya mengikuti apa kata orang lain itu juga nggak enak gitu. Makanya kemampuan self leadership, kemampuan membawa diri ini juga harus baik. Di sini bukan hanya untuk secara pribadi, benefit secara pribadi, tapi secara lembaga ataupun organisasi ini juga sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi what we do, why we do it, and how we do it. Nah, jadi seseorang yang bisa mengorganize ketiga pernyataan itu nantinya yang akan mungkin secara karir dia bisa akan lebih sukses daripada yang lainnya. Gitu. Next. Nah, inilah beberapa skill yang harus dimiliki oleh teman-teman ketika kita ingin meningkatkan self leadership ya. Jadi ada self awareness, motivasi juga itu tentu sangat penting, proses pengambilan keputusan, lalu dedikasi, menginfluence, mengajak orang-orang, lalu juga berempati, lalu juga social skill, self-regulation, accountability. Nah, ini beberapa skill yang harus kita miliki agar kita itu bisa meningkatkan self-leadership kita di lembaga, di tempat kerja, ataupun untuk diri sendiri. Gitu, teman-teman. Nah, kepemimpinan diri yang baik itu akhirnya mungkin gitu ya secara profesional akan kita rasakan manfaatnya ketika kita bisa mencapai achievement yang gak pernah kita kira sebelumnya, seperti yang tadi saya katakan di awal gitu. Seseorang yang dipandang memiliki self leadership yang baik, dia akan disegani gitu, tapi sebelum itu dia juga harus tahu nih siapa dirinya, lalu juga kemana dia akan melangkah atau mengambil keputusan, lalu juga goals apa yang ingin dicapai. Nah, tentunya seorang yang memiliki self leadership yang baik itu, dia harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi gitu dan berperilaku dengan cara yang baik juga gitu. Sehingga kesuksesan yang dia dapatkan di sebuah lembaga atau organisasi itu bisa tercapai, dan dilengkapi juga dengan skill-skill yang ini teman-teman. Sebenarnya ini kalau aku bilang gampang sih enggak ya. Jadi self awareness,
mengenai bagaimana kita melihat diri kita secara pribadi, kelebihan dan kekurangan kita, yang kekurangan apa yang bisa kita, kelebihan apa yang bisa kita lebih tonjolkan, lalu kekurangan apa yang mungkin bisa kita tutupi dengan kelebihan kita. Nah, self awareness ini juga bukan hanya untuk pribadi, tapi tentang bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain, menghargai orang lain. Tentunya ya kita juga akan dihargai dan dihormati oleh orang-orang di sekitar kita, ataupun misalnya kita akan dihargai, lebih diapresiasi oleh atasan kita. Motivasi kita dalam bekerja, pengambilan keputusan yang baik, yang mempertimbangkan berbagai hal gitu, yang melihat dari berbagai sudut pandang, dedikasi kita kepada organisasi atau lembaga kita gitu ya. Terus lalu juga bagaimana cara kita mengajak orang-orang agar bisa lebih bekerja secara proaktif, lalu juga secara efisien, karena itu juga kan akan mendatangkan banyak keuntungan ya. Empati. Nah, empati ini juga sangat-sangat dibutuhkan ya. Karena empati itu bukan berarti kita kasihan ya, tapi empati itu lebih kepada memposisikan diri kita di orang lain. Kalau misalnya dalam bekerja itu kan banyak banget dramanya ya. Ya nggak sih, kayak senggol-senggolan antar teman, terus juga kita pengen lebih dianggap baik sama atasan kita. Pokoknya banyak hal juga lah gitu ya, yang kadang nggak enak gitu di tempat kerja, sehingga kita ngerasa bahwa aduh lingkungan kerja kita tuh toksik. Nah, kalau misalnya kita punya sisi empati yang tinggi, juga kemampuan bersosial yang baik, kayaknya hal itu tuh bisa dikurangi nggak sih gitu. Jadi memang nggak mudah, tapi memang harus mulai dari sekarang gitu ya teman-teman. Saya pun termasuk orang yang sedang mempelajari 9 skill ini. Jadi enaknya kalau seandainya kita bisa membawa diri kita dengan baik nih, kita independen dalam bekerja gitu ya. Kita tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Kalaupun seandainya ada yang merasa kita tidak nyaman nih dengan sistem ataupun dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga, yayasan ataupun organisasi, kita tuh bisa speak up gitu. Kita tuh bisa percaya sama diri kita sendiri bahwa kalau misalnya emang nggak benar, kita sampaikan aja gitu. Nah, tapi tentunya dengan bahasa yang baik dan juga sopan ya, karena seseorang yang baik, yang memiliki self leadership yang baik itu dia juga bisa menempatkan dirinya, dia juga bisa berbicara sesuai dengan etika yang harus dia lakukan. Nah, lalu bagaimana nih kalau seandainya kita ingin jadi seorang employee yang proaktif? Nah, di sini aku nulisin beberapa, 3 mungkin ya. Pertama, be part of the solution. Jadi ketika lagi rapat atau misalnya ketika kita diminta saran nih sama atasan kita, maka jadilah bagian dari masalah tersebut gitu. Misalnya kalau di saya nih, misalnya dalam dunia kematematikaan, gimana sih caranya biar nilai matematika siswa di sekolah itu bagus? Gimana ya tips and trick apa ya biar kita tuh bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya dari sisi keagamaan misalnya ya, tapi dari sisi akademik matematikanya juga bisa jago. Nah, kita kasih solusi-solusi teman-teman, tapi yang memang solusinya itu realistis gitu, yang memang bisa kita aplikasikan gitu, aktualisasikan. Nah, biasanya dengan kita lebih proaktif seperti itu, maka atasan pun mungkin akan lebih menghargai kita gitu. Set big goal for yourself and your career. Nah, makanya tapi di sini tuh aku bilang kalau misalnya di tempat kerja kita juga harus punya boundaries, harus punya batasan antara diri kita secara pribadi lalu juga orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita. Kita punya set big goals-nya tuh apa nih untuk diri kita sendiri. Misalnya jenjang karir saya sebagai guru di sekolah dasar, mungkin nanti bisa jadi misalnya kurikulum atau misalnya kepala sekolah atau misalnya menjadi pengawas. Nah, hal itu bisa kita setting mulai dari sekarang setelah kita aware nih sebetulnya hal-hal yang bisa membuat kita untuk mencapai goal tersebut itu apa sih gitu. Nah, untuk karirnya misalnya kita ingin dipandang oleh orang-orang itu sebagai seseorang yang memiliki kepribadian menyenangkan dalam artian ketika dia misalnya menjadi leader tidak dipandang sebagai bos, karena bos dan leader itu kan dua hal yang berbeda ya gitu. Kalau misalnya leader itu lebih kepada dia bisa diandalkan, dia bisa lebih mengayomi, dia bisa lebih merangkul, dan dia bisa lebih memberikan contoh yang baik tentunya. Tapi kalau seandainya bos itu kan lebih dikatakan dengan konotasi yang tidak baik gitu ya. Nah, jadi teman-teman tuh bisa set big goals-nya tuh dari sekarang. Jadi bisa balance antara tujuan pribadi kita sebagai karyawan apa, lalu tujuan karir kita agar misalnya perusahaan itu juga bisa mengapresiasi kita dengan baik itu harus kayak gimana. Learn how to do your job well. Nah, ini nih, kadang gitu ya, generasi milenial kayak saya itu sering dihadapkan dengan hal-hal yang bikin kita tuh mager, males banget gitu. Teman-teman saya yang bekerja di ASN juga kayak, aduh kok banyak rapat, aduh kok banyak nanani lah gitu ya. Saya kadang, dan mungkin memang pekerjaan harus kayak gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman bisa
merefleksikan diri gitu ya. Jadi pelajari aja bagaimana agar pekerjaan kita tuh bisa terselesaikan dengan baik gitu. Lalu juga kita bisa memaksimalkan waktu kita dengan lebih efisien dan juga lebih produktif. Karena sebenarnya menunda-nunda pekerjaan juga kan itu nggak akan menyelesaikan masalah ya teman-teman gitu. Jadi tentukan misalnya prioritas apa nih yang bisa kita lebih selesaikan sekarang, kita pelajari pekerjaan apa yang bisa lebih membuat kita nyaman dengan cara yang bagaimana, karena kenyamanan kita dalam bekerja itu juga menjadi salah satu poin penting ya, agar bisa membantu menguatkan self leadership kita. Gitu. Nah, next berikutnya lagi. Punten Mbak Ica, maaf waktunya 5 menit lagi. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Ini juga udah mau ke slide akhir kok. Nah, people with excellent self-leadership skills are more likely to be employed and more likely to be happy with their jobs. A true win-win. Jadi, seseorang yang memiliki kemampuan self-leadership yang excellent, yang baik gitu, dia itu akan menjadi karyawan yang bahagia dan mereka itu akan bahagia dengan pekerjaannya. Dan itu merupakan sebuah keuntungan yang adil ya, win-win gitu. Apple to 50%. Jadi dia self leadership-nya oke, lalu dia juga bahagia dengan pekerjaannya, karena sekarang banyak sekali isu-isu di mana karyawan-karyawan atau employee itu yang tidak nyaman dengan pekerjaannya. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan self leadership? Jadi cara self leadership ini ada 4 fase ya. Kalau aku baca ini dari artikel ada yang namanya SOAR, yaitu Self, Outlook, Reflection, and Action. Ini ada penjelasannya. Untuk self sendiri, jadi di sini teman-teman memahami keunikan diri menjadi salah satu faktor yang akan meningkatkan self leadership. Perlu adanya awareness tentang diri sendiri yang tadi yang aku bilang. Jadi ketahuilah apa yang menjadi strength and weakness kamu, lalu juga setelah itu apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Kamu melihat diri kamu sendiri bagaimana dan apa yang bisa kamu aktualisasikan untuk diri kamu sendiri dan untuk secara profesional. Lalu outlook, kesadaran atas pengaruh emosi diri dalam memandang suatu situasi. Nah, diantaranya mencoba untuk melihat situasi orang lain sebelum berbicara, mampu mengenali emosi diri dan bagaimana cara mengontrolnya. Ini penting banget kalau misalnya di kalangan lembaga gitu ya, atau sebuah organisasi, karena kita tuh nggak jadi egois juga. Jadi kita tuh bisa berperilaku sesuai dengan etos kerja yang baik, lalu juga kita bisa memposisikan diri dengan berbagai tindakan yang tepat yang seharusnya kita lakukan. Action, komunikasi yang membantu diri untuk meningkatkan pemahaman terhadap situasi. Pertama, berempati kepada orang lain. Kedua, melibatkan orang lain sebelum kita membuat keputusan. Nah, ada juga ya permasalahan yang dia tuh terlalu overflow terhadap dirinya, atau dia terlalu pede dengan dirinya sendiri sehingga dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Tapi kalau di lingkungan kerja kan mungkin agak kurang bagus ya kalau bersikap seperti itu. Makanya sifat empati itu wajib kita miliki, lalu juga keterlibatan orang lain dalam pengambilan keputusan atau brainstorming itu mungkin akan membuat orang lain lebih merasa dihargai gitu, dan mungkin akan lebih merasa kita bisa membangun hubungan yang baik juga nih dengan rekan-rekan kerja di tempat kita bekerja. Lalu yang terakhir itu ada reflection, mengevaluasi perspektif, perilaku, kebiasaan, dan komunikasi secara kritis untuk mendapatkan wawasan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi reflection ini dibutuhkan ketika misalnya kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, dari self-nya udah, dari outlook-nya udah, dari action-nya udah. Nah, kita ambil nih kira-kira pelajaran apa yang bisa kita lakukan agar pekerjaan kita di masa depan itu bisa lebih baik, agar karir kita itu nggak monoton stuck di situ-situ aja gitu, agar ya kita juga secara pribadi bisa lebih mengaktualisasikan diri dengan lebih maksimal gitu teman-teman. Jadi mulai sekarang semoga ya kita bisa senantiasa belajar, lalu juga semoga kita bisa terus berproses menjadi seseorang yang memiliki self leadership yang baik, terutama di tempat kerja, dan mungkin manfaatnya atau benefitnya itu lebih banyak kepada diri sendiri. Nah, di sini aku terakhir ingin ngasih quotes ke teman-teman. Kamu adalah nahkoda untuk kamu sendiri. Ke arah mana kapal ini akan berlayar, di mana kapal ini akan berlabuh, dan sekuat apa kapal ini akan bertahan menghadapi badai di lautan. Kekuatan dan kepercayaan dalam diri kamu yang menentukan. Jadi please be kind to yourself. Ya, jadi kalau seandainya masih dirasa sulit sekarang, mungkin Kak Ica mungkin gampang ngomongin tentang self leadership, iya. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk mulai hal itu, untuk membangun skill apa sih yang bisa bermanfaat untuk kita di tempat kerja, sehingga karir kita itu juga bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih lancar ke depannya. Gitu. Kalau misalnya kita bukan seorang CEO gitu ya, bukan pengusaha, nah maka skill-skill inilah yang wajib kita miliki. Oke, baik teman-teman, karena waktunya sudah selesai,
Mohon maaf kalau mungkin tadi di awal prolognya agak kepanjangan, gitu, karena saya sangat antusias sekali dengan materi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Kak Raden ya untuk untuk praktisnya gitu ya, karena Kak Raden ini juga sangat berpengalaman. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau seandainya masih dirasa banyak hal yang masih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Kak Raden ya. Aku mau stop share dulu. Terima kasih banyak, Kak. Wah, keren banget materinya ini, banyak banget sebenarnya yang bisa diambil ya dari materi itu, udah whole package semuanya gitu ya. Banyak banget teori-teori yang emang kita perlu tahu untuk meningkatkan self leadership gitu. Kalau aku boleh menonjolkan beberapa poin, ada 2 nih. Yang pertama, bahwa caranya meningkatkan self leadership, yaitu yang tadi SOAR yang terakhir ya. Self, outlook, action, dan reflection. Kita harus bisa mempraktikkan semuanya, dan yang paling penting adalah bahwa self leadership itu bisa dipelajari dan dilatih. Jadi nggak ada kata terlambat nih untuk kita bisa mempraktikkan itu gitu. Makasih banyak ya Kak Ica. Nanti kita lanjut sami-sami. Oke, nggak lupa saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi feedback form yang nanti linknya akan disampaikan di kolom chat. Karena feedback form ini merupakan pengganti absensi yang juga merupakan syarat untuk mendapatkan e-certificate of attendance. Nah, selanjutnya nih, kita memasuki sesi yang kedua. Telah hadir juga bersama saya narasumber kita yang kedua, yaitu Raden Praditya Priyanto atau yang biasa dipanggil Kak Adit. Kak Adit adalah bagian dari Abdi Muda Indonesia yang saat ini bertugas di Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pengelola data dan analis sistem informasi. Sebelum mengabdikan diri kepada negara sebagai ASN, Kak Adit juga lama nih bekerja di PT Bank Negara Indonesia 46 atau mungkin teman-teman kenali dengan Bank BNI. Sampai terakhir kalau tidak salah Kak Adit menjabat sebagai analis pelaporan transaksi forex ya di BNI ya Kak. Dan prestasi terakhir Kak Adit nih, aku udah ngintip-ngintip sedikit, itu adalah terpilihnya Kak Adit menjadi ASN berprestasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN kategori Future Leader. Waduh, ngeri banget. Halo Kak Adit, apa kabar? Hai Kak Ainun, alhamdulillah luar biasa. Mantap, sudah siap nih Kak menginspirasi teman-teman di sini? Insya Allah, insya Allah. Oke, silakan Kak Adit. Oke, thank you Kak Ainun, thank you Kak Ica, dan selamat siang teman-teman ya. Oke, ini saya langsung share screen aja. Saya orangnya biasanya agak lupa waktu, jadi saya akan timer sendiri ya diri saya. Mudah-mudahan cukup 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Praditya Priyanto atau saya biasa dipanggil Adit. Dan saat ini saya seperti yang tadi dijelaskan Kak Ainun, bertugas di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, materi yang saya akan bawakan atau saya akan sampaikan adalah tentang self leadership secara praktikal yang saya lakukan kepada diri saya dan di lingkungan saya. Jadi kalau quote and quote-nya nih adalah bring out the best of you ya. Jadi keluarkan hal paling baik, versi paling baik dari dalam diri kamu. Oke. Sedikit aja tentang diri saya, gitu ya. Ini perjalanan hidup saya, perjalanan hidup. Sebenarnya sebelum ini juga masih udah banyak ya. Jadi saya bekerja pertama kali itu di APCO sebagai Direct Marketing. Kalau teman-teman kenal UNICEF, WWF Indonesia, gitu ya, itu saya bekerja di situ. Kemudian saya pindah ke Bank BNI selama 6,5 tahun, mulai dari frontliner, teller, customer service, marketing, sampai terakhir forex analyst. Kemudian menjadi ASN di tahun 2019, tepatnya 2 Mei 2019, itu bergabung di Kemenristek-Dikti, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dan kemudian Ristek-Dikti melebur menjadi BRIN, sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan saat ini saya bertugas menjadi analis data pemerintahan dan analis sistem. Oke, ini adalah beberapa hal yang pernah saya achieve sebelum ini juga sudah ada, tapi saya nggak bisa masukkan semuanya. Bukan artinya sombong ya teman-teman, tapi ini untuk mengilhami atau memberikan istilahnya insight buat teman-teman. Jadi mulai dari tahun 2007 saya bergabung di pasukan pengibar bendera pusaka.
Dan kemudian saya ikut juga Remaja Ceria Jakarta Selatan, ini seperti Abang None, under 17 tahun, menjadi Best Five, kemudian menjadi penulis puisi terbaik dan pembaca puisi terbaik Kumpul Sastra Indonesia waktu itu tingkat nasional, finalis model High End Teen Magazine, kemudian the best fundraiser untuk Yayasan Jantung Indonesia dan UNICEF Indonesia. Lalu dilanjutkan saya ketika pindah ke BNI, saya menjadi duta layanan BNI, duta layanan teller maupun customer service sebenarnya. Dan dikarenakan menjadi duta layanan BNI, saya dipercaya oleh BNI menjadi trainer layanan perbankan dari 2014 sampai 2017. Di 2017 saya pindah ke kantor pusat atau kantor besar, disebutnya BNI gitu ya. Dan itu ada pemilihan duta BNI secara keseluruhan se-Indonesia, tapi bukan duta layanan doang, tapi duta BNI, sosok profesional BNI. Dan saya menjadi juara 2 waktu itu di duta BNI 2017. Pindah ke Kemenristek Dikti, saya nggak mau slowing down gitu ya. Belum ada hal yang bisa saya ikuti kompetisi-kompetisinya, tapi waktu itu ada acara lomba menyanyi 17-an sebenarnya. Tetap saya harus dapetin sesuatu tahun ini, setidaknya saya selalu bertarget pada diri saya. Tahun ini saya harus punya achievement. Tahun ini saya harus punya achievement. Tahun ini saya harus punya achievement. Seperti itu. Di 2019 ikut lomba nyanyi, kemudian di 2020 terpilih menjadi CPNS terbaik Kemenristek Dikti. Dan di 2021 memang kosong karena memang sedikit kegiatannya dikarenakan pandemi, dan di 2022 saya menjadi juara 2 news anchor BRIN TV. Dan yang terakhir yang baru bulan kemarin saya diberikan penghargaan untuk ASN berprestasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk kategori Future Leader. Oke, teman-teman, mungkin kalau misalnya ngelihat di sini saya melihat pendaftarnya ada dari mahasiswa, ada dari pekerja ya, profesional dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga yang baru lulus. Kenapa sih saya melakukan ini? Kenapa sih saya selalu menargetkan diri saya sendiri untuk mencapai sebuah achievement? Tiap tahunnya minimal 1 gitu ya. Itu minimalnya. Nah, ini beberapa foto-foto aja acara-acara yang pernah saya ikuti dan sertifikat-sertifikatnya. Nah, kenapa sih saya melakukan ini, teman-teman? Oke, sedikit kilas balik. Saya dilahirkan dari keluarga yang bukan keluarga yang berada, tapi minimal cukup. Jadi mau makan ya cukup ada, mau rumah ya ada rumahnya gitu ya. Dan mau apa tetap ada, tapi batasnya batas cukup, tidak berlebihan. Saya nggak punya privilege lahir di keluarga orang kaya raya, saya bisa kuliah di mana saja saya mau, saya bisa keluar negeri kapan saja saya mau. Enggak, saya nggak punya itu. Dan sehingga itu membuat saya berpikir bahwa saya nggak bisa nih menjadi orang yang biasa-biasa aja, atau saya nggak bisa nih hanya ngikutin apa yang diberikan saja kepada saya. Jadi saya harus achieve more, ya. Nah, ada 3. Saya nggak punya privilege. Saya nggak punya privilege, dan kemudian saya cuma punya diri saya sendiri. Kenapa? Karena waktu itu ketika kuliah, itu bersamaan di bulan yang sama, Juni 2009, saya masuk kuliah, adik saya harus masuk SMA, dan adik saya yang paling kecil harus masuk SD, di bulan yang sama. Sehingga saya berpikir, oke, saya nggak mungkin membebani orang tua saya untuk biaya kuliah, sehingga saya harus mencari beasiswa. Untuk kuliah, waktu itu saya ngambil D3 dulu karena saya mencari yang murah, dan bisa saya bayar dengan uang saya pribadi. Kemudian saya percaya banget bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Saya percaya dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini yang menjadi dasar bagi diri saya, kenapa saya selalu memberikan batasan buat diri saya untuk saya capai setiap tahunnya. Oke, teman-teman, boleh nggak di kolom chat ini tulis aja yang paling cepat dan paling sesuai, ya akan saya kasih mungkin OVO atau GoPay, nggak banyak gitu ya, tapi mungkin bisa buat buka puasa hari ini gitu ya. Oke, apa sih perbedaannya pemimpin dan pimpinan? Silahkan di chat. Saya tunggu 30 detik kali ya, sambil saya cek nih. Oke, 30 detik. Perbedaan pimpinan dan pemimpin menurut kalian. Oke, Mas Yakob pemimpin. Oke, pimpinan bos. Pemimpin jiwa atau attitude, pimpinan posisi. Oke. Sip. Satu lagi mungkin, ini masih 20. Oke, habis ya.
Oke, saya dapat dua orang. Oh, ada satu dari Kak Maudi juga ya. Pemimpin adalah pelaku pimpinan puncak teratas hierarki. Oke. Pemimpin sama dengan leader, pimpinan sama dengan bos. Mas Yakob, betul. Dari bahasa Inggrisnya saja, gitu ya, itu sudah ada perbedaan. Oke. Kalau kita lihat, pemimpin itu disebutnya dalam bahasa Inggris leader, pimpinan itu disebut dalam bahasa Inggris bos. Yang pertama, pemimpin itu bertindak sebagai orang yang memberikan contoh, memberikan bimbingan, mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan tim. Sedangkan pimpinan mengambil kendali dan perintah. Itu. Kemudian pemimpin lebih banyak untuk memperbaiki bersama, sedangkan pimpinan seringkali menyalahkan ketimbang untuk introspeksi dirinya sendiri. Jika ada kesalahan, biasanya dia akan salahin bawahannya, gitu ya. Pemimpin membuka komunikasi dua arah dan pimpinan biasanya hanya satu arah dari dia ke bawahannya. Sedangkan pemimpin itu lebih banyak berdiskusi dan bertukar pikiran, brainstorming dan lain sebagainya. Kemudian pemimpin ini menginspirasi, sedangkan pimpinan terkadang mengintimidasi. Pemimpin cenderung melakukan kolaborasi dan mendorong kontribusi dari setiap anggotanya. Sedangkan pimpinan seringkali hanya memerintah. Pemimpin ini orientasinya untuk mengembangkan dan membantu orang lain, sedangkan pimpinan orientasinya adalah hanya untuk mencapai target. Kalau pemimpin ini untuk mengembangkan orang-orang yang ada di dalam lingkupnya anggotanya, sedangkan pemimpin hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Oke, ini saya ambil materinya dari salah satu senior saya, Bang Usman, di Abdi Muda juga ya. Dan sedikit saya quote, ini buku jadul sebenarnya, The Light in the Heart, karya Roy Bennett. Great leader create more leaders. Jadi pemimpin yang hebat akan membentuk pemimpin-pemimpin lagi. Seperti itu. Kayak MLM ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan self leadership nih teman-teman? Jadi tadi kalau misalnya Kak Ica udah menjelaskan self leadership, pasti material gitu ya, dari hal yang sudah dilihat dari Kak Ica. Sedangkan kalau misalnya saya membacanya seperti ini. Jadi self leadership itu praktek di mana seseorang secara sengaja mempengaruhi tiga hal: pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi selalu saya tiga hal ini selalu synchronize gitu ya. Harus pemikiran, perasaan, dan tindakan. Tindakan mereka untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Diharapkan oleh dirinya sendiri, diharapkan oleh lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi lebih fokus kepada tujuan akhir dari diri sendiri. Oke. Nah, ini 5 kiat untuk menumbuhkan self leadership dalam diri kamu. 5 kiat ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan membantu teman-teman untuk membentuk self leadership. Ini nomor 3 bakal bikin kamu gemes ya. Ini kayak headline ini ya, media massa sekarang ya. Oke. Yang pertama adalah antusias. Antusias untuk apa? Ada 3 AB yang selalu saya ingat gitu ya, singkatan yang selalu saya pegang. 3AB ini maksudnya adalah antusias belajar, antusias berkembang, antusias berkontribusi. Belajar, berkembang, berkontribusi. 3 hal ini itu nggak bisa cuman ambil salah satu atau cuman diambil salah 2, harus 3-tiganya. Kamu gitu ya, teman-teman saya dan kalian gitu ya, kita semua ini harus punya antusias belajar untuk mengetahui bahwa apa yang kita tahu sebenarnya masih jauh dari ilmu yang ada di dunia ini. Semakin kamu mengetahui, akan semakin banyak yang kamu tidak ketahui. Jadi, terus belajar, terus menjadi seorang pelajar, gitu ya. Kemudian berkembang. Kalau misalnya kalian stuck di situ-situ aja, tentunya nggak akan bisa bergerak maju, atau bahkan bergerak mundur. Gitu ya. Jadi, berkembang, dan berkontribusi. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk bersosialisasi, untuk orang lain. Sehingga kontribusi diri kita kepada orang lain tentunya akan dilihat di sini. Inilah yang akan membentuk dasar sebuah leader dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah enjoy. Enjoy your life. Ini quote-quote yang saya ambil nih ya. Kamu diberikan hidup untuk dinikmati, bukan disakiti. Ya.
Kayaknya geng-geng milenial sekarang banyak yang merasa tersakiti gitu ya. Jadi ingatlah kalau misalnya kamu diberikan hidup untuk dinikmati, bukan disakiti. Diberikan hidup oleh Yang Maha Kuasa itu untuk dinikmati, teman-teman. Oke? Yang kedua, kamu hidup untuk menjadi bermakna, bukan merana. Apa makna hidup kamu? Temukan makna hidup kamu. Oke? Hidupmu, tujuanmu, bukan tujuannya. Jadi kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu pinginnya menjadi seorang presiden, itulah tujuanmu. Kamu pinginnya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, itulah tujuanmu, bukan tujuannya orang. Loh, kok cita-cita lo cuma jadi ibu rumah tangga? So what? That's my life, gitu kan ya? Itu tujuan gue. Nah, menjadi ibu rumah tangga yang baik berarti harus cerdas, bisa ngasuh anak, bisa manajerial waktu, bisa manajerial keluarga, bisa manajerial uang, dan lain sebagainya. Banyak loh. Setiap orang punya tujuannya masing-masing dan kita tidak diperkenankan, kita tidak diperbolehkan untuk mengecilkan tujuan orang lain. Kemudian sedih itu biasa, marah itu biasa, sakit itu biasa. Ya, 3 hal ini itu hal yang biasa, teman-teman. Setelah jatuh maka bangkitlah. Ini quote-quote aja ya. Oke, tapi ini yang selalu saya pegang dari dalam diri saya ketika saya punya satu cobaan, saya bertemu sebuah rintangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang ketiga. Yang tadi bikin gemes ya. Let it go. Ya, kayak apa sih? Frozen ya. Nah, teman-teman, kadang kita tidak bisa move on. Kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang merundung kita. Jadi, lepaskan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang kedua, yang bisa kamu kendalikan seluruhnya hanya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Dan kamu cuma punya 2 tangan untuk menutup telinga kamu, bukan untuk membungkam orang lain, membungkam mulut orang lain. Karena mulut orang lain itu banyak, bisa jadi 100 orang nggak akan suka dengan tujuan hidup kamu. Nggak akan suka dengan cara hidup kamu. Tapi yang kamu bisa lakukan adalah tutup telinga kamu, let it go, move on. Dan yang terakhir, ini adalah 1 pintu tertutup, maka yakinlah 1000 pintu lain akan terbuka. Ya, kadang di sini agak susah, tricky. Kita harus men-setting diri kita sendiri, men-setting otak kita, men-setting perasaan kita. Kenapa sih gue nggak bisa masuk UI misalnya? Kenapa sih gue nggak bisa masuk di BUMN? So, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik ke depannya. Karena ketika 1 pintu tertutup, maka yakinlah 1000 pintu lain akan terbuka. Oke, yang keempat adalah planning, perencanaan. Tentunya tadi sudah dibahas juga sama Kak Ica. Tentukan target, apa yang kamu inginkan dalam situasi ini. Dalam situasi ini maksudnya adalah kamu dalam bekerja, kamu punya situasi yang tidak mengenakan. Oh, berarti targetnya supaya apa? Supaya saya tetap nyaman bekerja. Oh, targetnya supaya saya tetap naik pangkat dan lain sebagainya. Apa yang kamu inginkan dalam situasi ini. Jadi perkecil. Jangan melihat planning itu sebagai sesuatu yang besar ya, teman-teman. Planning itu adalah hal-hal kecil yang nantinya itu membentuk suatu target yang terakhir atau yang paling besar dalam hidup kamu. Kemudian buat rencana, jangka pendeknya apa? Hari ini mau ngapain, 2 hari lagi mau ngapain, seminggu lagi mau ngapain, kemudian menengah biasanya semesteran. 6 bulan lagi mau ngapain, 1 tahun lagi mau ngapain. Kemudian panjang, kalau misalnya panjang biasanya di atas 5 tahun, atau 3-5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Oh, berarti 3 tahun lagi saya harus lulus S1, saya harus lulus S2, saya harus lulus S3, saya harus sudah berumah tangga, saya harus sudah punya anak, dan lain sebagainya. Saya udah harus punya rumah, dan lain sebagainya. Oke? Kemudian buat jadwal. Setelah udah punya target, rencana, jadwalin. Nah, ini hal yang paling suka saya, gitu ya. Saya suka lakukan. Yang pertama buat jadwal harian. Harian cukup 3 hal yang harus diselesaikan hari ini. Jadi ketika saya bekerja, saya datang ke kantor, misalnya jam 8, saya selalu akan buka buku notes langsung. 3 hari ini saya mau buat apa? Oke, buat proposal, oke, buat surat, oke, buat laporan. Dah, 3 itu dulu. Nanti kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan lain, akan jadi tambahan. Kemudian buat jadwal mingguan. Oh, berarti misalnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat saya mau nge-gym gitu ya. Setelah pulang kantor, Selasa dan Kamis saya ada les dan lain sebagainya. Kemudian bulanan. 1 bulan ini saya mau berkembangnya apa sih tadi, rencananya apa? Targetnya apa? Jadwalin. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, jadwalkan istirahat. Istirahat adalah hal paling esensial teman-teman dalam melaksanakan rencana. Kalau kalian nggak istirahat, kalian nggak akan bisa ngelakuin semuanya. Oke? Minimal
6-7 jam sehari untuk tidurnya, kalau bisa 8 jam ya. Yang kelima adalah fokus, atau yang terakhir ini adalah fokus. 5 kiatnya tadi ada 5, yang terakhir adalah fokus. Fokus pada hal-hal yang membuat kamu berkembang. Kamu akan bertemu dengan situasi di mana kamu merasa tidak bisa berkembang. Kamu merasa tidak berada di situasi yang bikin kamu nggak enak. Kamu akan merasa bahwa kondisi di sekitar kamu akan tandus gitu ya. Tandus itu merusak. Kalau misalnya kita tanaman, tanahnya tandus gitu ya, akan merusak diri kamu. Jadi fokus pada hal-hal yang membuat kamu berkembang, teman-teman. Apa sih yang bisa membuat kita berkembang? Oke, berarti gue harus ikut kegiatan ini aja deh. Kalau misalnya gue di kantor nggak ada kerjaan atau nggak dikasih kerjaan, ya gue cari kerjaan yang lain. Gue ikutan misalnya IO, gue ikutan jadi MC, gue ikutan webinar seperti ini gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian disiplin dan lakukan hal baik secara teratur. Maka percayalah, kebaikan pasti akan datang kepada kamu. Jadi ada satu buku yang pastinya teman-teman udah pada tahu ya, Atomic Habit. Atomic Habit itu tentang disiplin. Disiplin 1% per hari. Satu perbaikan tiap hari. Dilakukan secara teratur, maka dia bisa menciptakan juara-juara tingkat internasional. Maka dia bisa menciptakan sebuah perusahaan yang besar. Disiplin. Hal baik secara teratur. Disiplin juga bisa loh kepada hal yang buruk gitu ya. Hal buruk secara teratur, maka ketidakbaikanlah atau keburukanlah yang akan datang ke kita gitu ya. Kemudian fokus kepada law of attraction. Nah, LOA ya, law of attraction. Kita menarik apa yang kita pikirkan. Kita berpikir, oke, hari ini gue kayaknya kena macet deh. 80% itu pasti kamu akan kena macet. Ya, belum pasti, tapi setidaknya itu yang kamu tarik duluan. Ini kalau misalnya orang-orang psikologi kayak Kak Ica gitu ya, itu bakalan ngomong tentang memberikan sugesti positif kepada diri kita sendiri. Law of attraction, kita menarik apa yang kita pikirkan. Ketika berangkat dari rumah gitu ya. Kalau misalnya saya biasanya pasti berdoanya yang simpel, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah gitu ya. Terus saya minta perlindungan dan lain sebagainya. Oke, law of attraction, ketika saya melangkahkan kaki berarti saya hari itu saya selalu berdoanya, ya Allah berkahilah aku rezeki dan cukupkanlah aku rezeki agar aku dapat mencukupkan diriku sendiri dan mencukupkan orang-orang lain di sekitarku. Jadi kerja itu cuma cari cukup kalau saya. Silahkan teman-teman punya tujuan masing-masing. Oke, udah setting mindset di pagi hari. Jadi ketika melangkah, lu cuma cari sesuatu yang cukup aja buat diri lo dan lo bisa berkontribusi buat diri orang lain. Seperti itu. Simple sebenarnya teman-teman 5 kiat ini, tapi memang hal-hal yang harus dilakukan secara disiplin, harus dilakukan secara sabar, secara kontinu dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir. Saya singkat sudah 20 menit. Kalian bisa menjadi siapa saja, kalian bisa melakukan apapun, kalian bisa berekspresi seperti apapun, silahkan. Karena ketika kalian mengekspresikan diri kalian, ketika kalian punya self-awareness, kalian sadar dengan diri kalian, kalian akan memberikan self-leadership tadi, gitu ya. Jadi self-awareness, self-leadership tadi sudah dibahas sama Kak Ica, gitu ya. Sudah sadar, kita akan bisa memimpin diri kita sendiri. Kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita akan bisa memimpin orang lain. Nah, ketika kita melakukan apa yang kita inginkan, ini harus tetap ingat 3 hal, teman-teman. 3 hal ini itu jadi bahan pedoman buat diri saya sendiri. Tetap ingat aku, ya. Bukan saya maksudnya. Apa sih? Yang pertama adalah ingat adab. Ya, kalian punya agama, kalian punya konstitusi, kalian punya negara sebagai landasan berperilaku di sosial. Ingat adab. Sama orang tua seperti ini, sama teman sebaya seperti ini, sama anak yang lebih kecil seperti ini. Yang kedua, ingat karma. Teman-teman, law of attraction tadi, apa yang kamu lakukan akan kembali kepada kamu. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu yang kamu inginkan tapi merugikan orang lain, nggak dalam waktu cepat biasanya, atau mungkin bisa cepat, bisa lambat gitu ya, bisa lama, karma akan datang. Oke, kalau misalnya nggak percaya sama karma, silahkan, tapi percayalah bahwa di dunia ini semuanya itu akan kembali secara sirkular. Bumi berputar mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi gitu ya.
Dan sebenarnya matahari, pusat tata surya pun mengelilingi sesuatu yang kita nggak tahu ini siapa, apa atau siapa gitu ya. Semuanya bergerak secara sirkular, teman-teman. Maka di Islam pun gitu ya, kebetulan pas lagi Ramadan, bahwa gerakan sholat itu adalah sebenarnya satu rakaat itu membentuk 360 derajat, mulai dari berdiri, ruku, sujud lagi, dan lain sebagainya. Dunia ini bergerak secara sirkular. Apa yang kamu lakukan akan kembali lagi ke kamu. Seperti itu. Dan yang terakhir, ingat utang. Utang bukan cuma soal duit, teman-teman. Utang adalah kewajiban. Utang kamu kepada orang tua kamu, utang kamu kepada pasangan kamu, utang kamu kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu yang telah membantu kamu. Ingat utang. Bayar hutang itu sebelum waktunya habis. Waktunya habis di dunia ini gitu ya. Jadi bayar hutang kamu bukan hanya soal duit, tapi soal kewajiban kamu kepada orang lain. Berkontribusi secara sosial, karena sosial juga yang akan membentuk diri kamu. Itu saja mungkin dari saya, 22 menit, mohon maaf lewat 2 menit. Terima kasih banyak teman-teman, saya mungkin terbuka untuk berbagai pertanyaan, dan tadi Mas Yakob nanti saya DM ya, untuk hadiahnya. Oke, saya kembalikan ke Kak Ainun. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Adit. Wah, emang keren banget ya prestasinya. Nah, kalau boleh ngambil beberapa poin, ada yang pertama, 5 kiat untuk menumbuhkan self leadership. Yang pertama antusiasme, yang kedua harus enjoy. Ketika menjalankan sesuatu juga memang harus senang, harus fun gitu ya Kak ya. Dan let go. Ini bener banget juga, let go hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Terus jangan lupa untuk planning dan menjalankannya tetap harus fokus gitu. Nah, yang nggak boleh lupa juga yang tadi terakhir, adab, karma, dan utang. Harus selalu diingat dalam melakukan apapun yang kita lakukan di dunia ini gitu ya Kak. Oke, kembali saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi feedback form yang linknya sudah di-share, sudah dibagikan oleh Kak Yohan di kolom chat, karena feedback form ini merupakan pengganti absensi yang juga merupakan syarat untuk mendapatkan e-certificate of attendance. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Kak Adit dan Kak Ica sudah siap menjawab pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, gini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada baik Mbak Ica atau Kak Adit, dipersilahkan boleh dengan cara raise hand apabila ingin bertanya secara langsung, atau boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan untuk dijawab oleh para narasumber. Apakah ada yang sudah ingin bertanya? Tapi kalau nih, boleh sedikit saya sambil menunggu teman-teman mungkin yang lagi ngetik pertanyaan ya. Jangan-jangan pertanyaannya panjang nih, lama. Kayak gitu nih Kak Ainun. Keren banget, memang cukup terelaborasi nih materinya Kak Ica sama Kak Adit, walaupun tidak saling berkomunikasi sebelumnya, karena memang kembali lagi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ica, kalau kita mau menjadi leader untuk orang lain ya kita harus siap untuk menjadi leader di kita sendiri gitu, dan bagaimana caranya tadi banyak sudah disampaikan oleh Kak Adit. Gitu, dan betul aku percaya banget kalau tadi disampaikan sedikit tersentil sama Kak Adit ya, istirahat itu juga cukup. Kita boleh punya ambisi, kita boleh punya cita-cita, kita boleh fokus terhadap suatu hal, mau melakukan banyak hal, mau produktif di semua hal, tapi kalau kita nggak ada istirahatnya, jangan sampai kita nggak punya waktu untuk mencapai itu, gitu. Oh, ini udah ada pertanyaan nih di kolom chat. Aku bacakan ya, dari Elsa Sanuari. Halo Kak, izin bertanya, seandainya saya menjadi pemimpin, bagaimana menghadapi bawahan yang toksik dan sulit untuk diberitahu? Wah, ini pertanyaannya beda ya, biasanya nanya sebagai bawahan, nanya apabila atasannya agak toksik, ini enggak. Ketika menjadi pemimpin, bagaimana mendapat bawahan yang kira-kira toksik dan susah untuk memberitahu. Oke, ini mungkin dijawab bergantian. Silahkan Kak Ica dulu mungkin. Oke, boleh. Sebelumnya ini saya mohon maaf ya, barusan keluar dari Zoom yang dari device HP-nya, makanya mungkin kameranya jadi nggak aktif, jadi saya coba jawab sekarang aja ya, ini sambil nunggu koneksinya juga. Oke, tadi pertanyaannya apabila saya menjadi, udah ada, sebentar, saya coba setting ulang.
Oke, bagaimana apabila saya menjadi seorang pemimpin dan menghadapi bawahan yang toksik? Agak gemes ya kalau misalnya kita punya karyawan yang dikasih tahu kayak gini nggak mau, nggak bisa nerima, terus dikritik juga nggak nerima juga gitu. Nah, tadi kalau misalnya dia udah kalau seandainya seseorang itu self awareness-nya udah baik, lalu juga self leadership-nya udah oke, akhirnya kan dia bisa membawakan diri dalam menghadapi situasi apapun ya. Jadi adaptasi dalam berbagai keadaan juga dia bisa dihadapi. Nah, untuk karyawan yang seperti ini, yang agak gemesin ini, bisa nggak sih, misalnya kayak memungkinkan nggak kalau seandainya ditanya baik-baik dulu nih, misalnya tujuan kamu bekerja di sini tuh apa sih gitu, goals kamu tuh sebetulnya pingin apa, jadi ada pendekatan secara pribadi, secara intimate, tapi bukan sebagai pimpinan. Kan tadi kalau kata Kak Adit itu pemimpin dan pimpinan itu berbeda ya. Nah, disinilah mungkin kemampuan kita sebagai leader, di mana kita bukan hanya memberi contoh, tapi juga kita bisa mengayomi, lalu juga memberikan pandangan kepada teman-teman kita gitu ya. Nah, karyawan yang toksik ini, tadi ditanya dulu, kamu tujuan kerja di sininya tuh apa? Lalu apakah ada goals yang ingin kamu capai di sini? Lalu perasaan kamu bekerja di sini yang gak enaknya tuh di mananya? Kalau seandainya udah nih misalnya jadi kayak curhat gitu kan, bawahan sama atasannya bisa lebih terbuka. Nanti atasan mungkin bisa memberikan win-win solution. Jadi hal apa aja yang bisa menguntungkan kamu dan hal apa aja yang bisa menguntungkan perusahaan. Sebetulnya kan kalau misalnya pimpinan atau bos itu kan dia juga punya kebijakan sendiri ya gitu terhadap karyawannya. Kalau seandainya memang secara korporat dia tidak menguntungkan atau toksik, biasanya kan itu bisa lebih di cut off ya nggak sih gitu. Berbeda dengan seseorang yang bekerja di kalangan kayak guru nih. Kalau guru nggak bisa nih secepatnya kayak gitu. Jadi harus secara kekeluargaannya dulu ditanya dulu, lalu juga dia punya, jadi lebih rasa kekeluargaannya lah gitu ya kalau seandainya di lingkungan guru gitu, di lingkungan pendidikan kayak gitu. Cuman kalau seandainya di corporate biasanya sih atasan bisa lebih memiliki wewenang untuk meng-cut off orang-orang yang kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita harus kuat sama diri kita sendiri ya, karena kita akan menghadapi banyak orang di luar yang kita kira gitu. Tadi karyawan yang toksik, mungkin juga orang-orang yang nggak mendukung gaya kepemimpinan kita. Nah, kita harus bisa balance nih antara kita membawakan diri kita dengan lebih baik, lalu juga kita membawakan orang lain agar bisa mengikuti gaya kepemimpinan kita, kayak gitu. Mungkin nanti ada tambahan dari Kak Adit ya, yang mungkin bisa lebih berpengalaman dalam dunia bekerja. Maka silakan Kak Adit, dari saya mungkin seperti itu. Oke, aku lanjut langsung, Nun, boleh? Silahkan. Boleh ya. Oke, thank you Kak Risa. Kak Risa, dan benar banget tadi seperti kata Kak Risa gitu ya. Tapi kuncinya satu, teman-teman. Kalian dipilih menjadi pemimpin ya, atau menjadi pimpinan tadi gitu ya. Itu karena kalian pasti dilihat memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Ya, gitu. Jadi kita harus sadar dulu nih sama diri kita sendiri. Kenapa saya dipilih menjadi pemimpin? Self awareness. Ketika kita sudah sadar bahwa kenapa kita dipilih menjadi seorang pemimpin, artinya kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang pemimpin. Ya, pemimpin. Bisa berkomunikasi dua arah tadi. Jadi Karisa tadi udah bilang, ya diomongin dulu. Gitu. Nah, kalau misalnya, wah udah diomongin nih, tapi tetap toksik. Teman-teman mungkin sedikit pengalaman. Jadi saat ini, saya memimpin sebuah tim di mana tim saya terdiri dari 9 orang, 10 orang termasuk saya, 9-9-nya adalah mantan bos. Can you imagine ya? Di PNS itu banyak yang umurnya di atas 50 tahun. Jadi dari 9 orang ini, di 40, umur 30 sampai 40 hanya 2 orang, sedangkan 7 orangnya lagi adalah mantan leader. Kalau misalnya kita bisa bilang di PNS itu mantan eselon 2, ada yang mantan eselon 3. Gimana saya harus memimpin seseorang yang pernah ada di atas saya? Mereka kalau misalnya dibilang tentang bekerja secara digital, wah susah banget. Terus kalau misalnya dibilang toksik, wah bisa dibilang toksik karena apa? Kadang-kadang mereka nggak mau kerja. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus menempatkan diri kita dulu sebagai kita adalah leader bagi mereka. Kita harus memberikan contoh dulu. Yuk, komunikasi tadi, leader dan leadership tadi. Memberikan contoh. Kemudian, yang paling penting adalah kita memberikan contoh.
Kalau kita hanya ngobrol doang, kita hanya diskusi doang, tapi kita nggak memberikan contoh, mereka akan bingung juga. Nah, toxic ini setelah kita kasih contoh gitu ya, setelah kita komunikasi, setelah kita kasih contoh, yang terakhir adalah kita evaluasi. Evaluasi bukan evaluasi orang itu, tapi evaluasi diri kita. Sudah paskah atau sudah match-kah gitu ya, cocokkah pekerjaan yang dilakukan dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya ternyata belum, berarti yang salah itu ada diri kita. Oke? Jadi jangan salahkan dia nggak bisa berkembang dan lain sebagainya gitu. Tapi salahkan diri kita sendiri dulu, kita bisa circular balik lagi ke satu. Tapi kalau misalnya waktunya sudah tidak cukup, misalnya ada deadline tugas, deadline project, dan lain sebagainya, tentunya kita harus membuat sebuah keputusan. Pahit atau tidak, itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil seorang pemimpin. Ngekat orang itukah, atau memberikan pekerjaan yang lebih ringan dari itu, dan lain sebagainya. Diskusi, ya saya ulang lagi, diskusi, kemudian memberikan contoh. Yang ketiga adalah refleksi diri sendiri, bukan orang lain, bukan bawahan kita itu tadi. Itu mungkin Kak Ainun. Thank you. Siap, terima kasih. Oke Kak Elsa ya. Kita coba ke pertanyaan yang lain lagi. Ini di bawahnya ada Kak Rizka Widiawati Purnomo. Ini untuk Kak Adit. Manakah yang harus diutamakan? Misalnya dalam bekerja punya target untuk jabatan tertentu atau in general, ada kesempatan, namun dari keinginan kurang sesuai dengan lingkup atau tema pekerjaan yang kita inginkan karena dirasa kurang sesuai dengan background. Nah, itu boleh dijawab, Kak? Oke, Kak Hendun. Ini saya selalu merefleksi diri saya sendiri ya untuk menjawab, karena setiap orang punya pengalamannya masing-masing, setiap orang punya informasi yang didapat berbeda gitu ya. Saya akan merefleksikan diri saya ini kuliahnya IT, terus tapi saya sukanya komunikasi, teman-teman. Dan saya saat ini menjadi pengolah data pemerintah dan sistem analis. Karena sesuai dengan background gitu ya, sesuai dengan background pendidikan IT, terus saya ditaruh di tempat yang IT juga, tapi saya sukanya komunikasi. Agak berbeda dengan pertanyaannya Mbak siapa tadi, Rizka ya. Rizka, kalau Rizka dia ada kesempatan namun keinginannya kurang karena background-nya kurang. Nah, saya bentuk hampir sama jawabannya mungkin dengan apa yang saya lakukan gitu ya. Yang pertama, kita evaluasi dulu, apakah hal ini memang akan memberikan perkembangan yang baik bagi kita atau enggak. Kalau dirasa nanti misalnya di masa depan ini akan menyulitkan diri kita sendiri, kita jadi nggak enjoy dalam bekerja, kita nggak nikmatin kehidupan kita, karena kita harus struggle mempelajari hal baru yang nggak sesuai dengan background kita, setidaknya komunikasikan dengan pimpinan. Itu. Nantinya pemimpin, bukan pimpinan, pemimpin ini akan punya solusi. Mudah-mudahan pemimpinnya adalah pemimpin yang baik gitu ya. Itu yang pertama, komunikasikan. Dan yang kedua, jika sudah dikomunikasikan dan ternyata ada hal yang tetap saya disuruh nih harus jadi seorang IT gitu ya, kayak saya misalnya saya harus tetap jadi IT, padahal saya nggak ngerti sama sekali sama IT. Tadi antusias. Karena sesuatu yang dipelajari secara konsisten dan disiplin, mungkin tidak akan hasilnya 100%, tapi setidaknya kalian akan memberikan progres, perubahan dalam diri kalian. Terus, untuk yang poin kedua, Pak Gita Wirjawan pernah bilang di YouTube-nya ya, cari sebanyak mungkin ilmu pengetahuan. Kalau kalian suka musik, kalian udah mahir di musik, kalian pelajari marketing, gitu. Dua hal yang berbeda ya. Ini untuk apa? Untuk menutup blind spot informasi, blind spot pengetahuan dari dalam diri kalian. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini nggak sesuai background gue, nggak sesuai dengan pendidikan gue, nggak sesuai dengan apa yang gue suka gitu. Terus kalian menutup diri, dah close, selesai. Nah di situ kalian akan punya blind spot, teman-teman. Jadi sehingga pelajarilah gitu ya, pelajarilah hal tersebut, walaupun nanti hasilnya tidak 100%, tapi setidaknya kalian memberikan progres. Gitu. Itu mungkin Ainun. Thank you. Thank you per jawabannya, Kak. Atau Kak Ica mau ada tambahan? Oke, tadi kayaknya udah cukup sih Kak Adit, udah ngejelasannya jelas banget ya. Aku juga jadi, oh iya juga ya gitu. Jadi dari aku kayaknya cukup. Oke, ini aku coba ke pertanyaannya Arif Prabowo dulu kali ya.
bagaimana menghadapi stakeholder yang ingin mendapatkan fee dari proyek di perusahaan kita. Di sisi lain, mana tadi? Yang bersangkutan berperan penting terhadap perusahaan tempat kita bekerja. Nah, ini mungkin boleh bisa dijawab oleh Kak Ica. Baik, sebentar saya coba baca ulang ya. Pertanyaannya, menghadapi stakeholder yang ingin mendapatkan fee dari proyek di perusahaan. Di sisi lain, yang bersangkutan berperan penting terhadap perusahaan tempat kita bekerja. Minta imbalan juga gitu nggak sih? Iya nggak? Iya. Oke. Kalau seandainya di sebuah perusahaan kayak gitu tuh memang udah ada ini ya nggak sih, kayak berapa persennya. Setahuku kalau misalnya sebuah proyek itu memang ada khususnya gitu ya. Misalnya kayak aku di sekolah juga, misalnya nih ada kegiatan apa, misalnya untuk atasannya berapa, karena kan atasan itu sebagai penanggung jawab, ya nggak sih, sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh karyawannya atau terhadap bawahannya. Dan tapi ya memang tidak secara memaksa bahwa dia minta imbalan yang gede sih, tapi lebih kepada bahwa dia tuh yang memang bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu hal yang terjadi di lingkungan kerja kayak gitu. Nah, tapi kadang ada juga ya gitu yang kalau misalnya aku ngedenger dari teman-teman aku yang kerjaan di proyek gitu kan, ada juga bilangnya tuh kita yang kerja tapi kenapa pimpinan kita yang dapat gede gitu. Nah itu tuh yang kadang nyebelin gitu, padahal kita yang udah capek-capek kerja tapi yang minta imbalannya pemimpin kita yang kayak gitu, jatuhnya kan mungkin kita beranggapan bahwa pemimpin kita itu toksik ya sih, kayak enak aja gitu siapa gitu. Tapi memang kita juga kalau misalnya ada keterbatasan untuk menyampaikan pendapat juga itu harus hati-hati juga, karena siapa tahu kalau misalnya orang-orang yang seperti itu mungkin punya rencana lain dan itu bahkan bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi ini tolong koreksi kalau salah ya, karena setahu aku kalau seandainya proyek kayak gitu tuh memang ada khusus bagiannya juga gitu. Cuma berapa persen kepada pemimpinnya, stakeholdernya berapa, lalu misalnya kepada karyawannya itu berapa persen, cuman biasanya memang lebih besar fee salary kepada karyawan ataupun misalnya sesuai dengan kebutuhan yang atau kebijakan yang dicanangkan oleh perusahaan tersebut sih. Kayak gitu, meskipun memang misalnya agak nyebelin, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, dia itu stakeholder yang dimana ketika misalnya kita tidak punya power untuk speak up tentang ketidaknyamanan kita dalam bekerja, ya mungkin kita bisa meminta bantuan orang lain untuk menyampaikan bahwa hal itu mungkin tidak benar gitu, ketika ada sesuatu yang merasa tidak adil kayak gitu, karena kenyamanan karyawan juga itu yang utama sih. Jadi sebuah perusahaan dia bisa keren kalau seandainya si pimpinannya itu dia memiliki jiwa leadership yang baik juga, yang tadi yang di awal dari kata Kak Adit ataupun mungkin dari pemaparan yang tadi saya katakan gitu. Nah kalau seandainya pemimpinnya kayak gitu, pimpinannya kayak gitu kan, biasanya ketercapaian goals dari perusahaan itu agak tersendat karena banyak mungkin di belakang yang kurang sesuai ataupun kurang nyaman dengan gaya kepemimpinannya kayak gitu. Jadi memang itu juga harus lebih dipikirin lagi sih, biar goals tujuan perusahaan juga kualitasnya bisa makin baik ke depannya, terutama dari kesejahteraan karyawannya. Kayak gitu ya, semoga bisa menjawab. Udah azan nih. Iya nih, terima kasih Kak Ica. Ini mungkin satu pertanyaan tinggal yang terakhir ya dari Kak Anika sebelum kita tutup. Selamat siang, saya Anika, ASN KL di Banjarmasin. Tentang pemimpin dan pimpinan, kaitannya dengan self-leadership. Apakah keduanya diperlukan? Atau dalam self-leadership cenderung diperlukan karakter pemimpin saja? Karena kalau kita tilik, terkadang dalam membangun self-leadership, kita juga harus ambil karakter pimpinan juga. Misalnya dalam hal pencapaian target. Itu mungkin boleh dijawab sama Kak Adit? Sip, thank you Kak Anika. Kayak Anika nih ASN-nya. Oke. Kak Anika, saya mengerti sekali dengan pertanyaan dan pernyataan Kak Anika nih ya. Maksudnya apa gitu ya. Jadi gini teman-teman. Kenapa saya membedakan tadi pemimpin dan pimpinan? Pada dasarnya, pemimpin tidak akan melupakan targetnya. Pemimpin tidak akan melupakan targetnya. Justru sifat-sifat pemimpin tadi, ketika dia tidak hanya fokus terhadap targetnya, tapi dia fokus kepada pengembangan anggotanya, pengembangan timnya, maka secara tidak langsung target ini akan tercapai, bahkan bisa terlampaui. Seperti itu. Jadi, kita harus membedakan dulu di dalam pikiran kita. Mudah-mudahan Kak Anika ini termasuk anak-anak milenials atau Gen Y gitu ya. Jadi, ke depannya kita harus merubah paradigma bahwa ketika kita menjadi seorang
eselon misalnya, atau seorang, kalau quote and quote-nya di kantor sebutannya pemimpin ya, atau tadi pimpinan gitu ya. Kita dipilih menjadi seorang pemimpin, maka yang harus kalian kembangkan bukan, yang harus kalian tuju bukan target perusahaan, tapi yang harus kalian tuju adalah pengembangan dari anggota kalian. Kenapa paradigma ini saya utarakan gitu ya? Dan pastinya akan berbeda dengan paradigma bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang lalu gitu ya, bahwa mereka harus achieve target 100%, 125%, seperti itu. Karena memang pola pikirnya mereka seperti itu. Nah, sekarang teman-teman Gen Y, Gen X gitu ya yang sudah bekerja, Gen Y dan Gen Z gitu ya. Maka paradigmanya yuk kita rubah bareng-bareng, mumpung saat ini kita mungkin beberapa dari kita masih belum menjadi seorang pemimpin tadi, walaupun sudah menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Maka paradigmanya kita harus rubah. Yang kita kembangkan adalah orang-orang yang ada di tim kita. Maka secara tidak langsung, dan percayalah bahwa hal ini akan membuat kalian achieve target tadi. Jika tidak achieve target dikarenakan kalian terlalu fokus sama mengembangkan anggota, artinya ada yang salah dalam sistem kalian gitu. Artinya ada yang salah. Nah, yang tadi kalau misalnya salah berarti kalian harus diskusi dan kemudian monitoring dan evaluasi. Ya, kalau misalnya ASN bilangnya monek gitu. Jadi yuk bareng-bareng kita rubah paradigma ini, mari menjadi pemimpin, bukan lagi menjadi seorang pimpinan. Itu sih, Kak Ainun. Terima kasih. Wah, oke. Thank you banget Kak Adit. Atau Kak Ica mau ada tambahan? Ya sedikit ya. Aku setuju banget sih sama yang Kak Adit bilang. Jadi keduanya tuh memang saling bersangkutan ya. Tapi aku pernah ada pengalaman di satu kondisi yang pimpinannya tuh emang bener-bener bossy banget gitu ya. Dan ternyata itu tuh goals yang udah disusun sedemikian rupa agar misalnya tercapai bla bla bla, visi misinya bagus, tapi ketika karyawannya mungkin kurang bisa dirangkul, pimpinannya itu kurang bisa mengayomi, goals yang sebagus itu sulit untuk dicapai. Tapi ketika misalnya seorang pimpinannya itu dia memiliki self leadership yang baik, bukan hanya tadi achievement goalnya aja gitu, tapi lebih ke memberikan contoh kepada karyawannya secara nggak langsung emang bener. Jadi berbagai visi misi tujuan goalnya itu ternyata ngalir aja gitu, oh ternyata udah tercapai ya, karena mungkin dari cara dia berkomunikasi dengan karyawannya juga mungkin enak, bisa diterima, apresiasinya juga bagus. Jadi ya gitu. Jadi memang sebelum kita mimpin orang lain itu emang perlu banget sih self leadership untuk mimpin diri kita pribadi, apalagi dalam ruang lingkup yang besar gitu ya, dimana kita harus misalnya kayak mencakup banyak orang gitu, itu harus dikuatkan juga diri kitanya, karena goals itu akan tercapai kalau seandainya kita banyak pendukungnya juga gitu. Jadi orang tuh bisa ngikutin gaya kepemimpinan itu udah enak lah. Jadi kita nggak usah ngomongin goals, bahagiain dulu aja, sejahterain dulu aja karyawannya dengan sikap kita yang baik, dengan kita menunjukkan kepribadian yang baik, seorang pemimpin yang baik, bukan pimpinan yang bosi, yang mendiktator kayak tadi, yang intimidasi. Sebuah goals perusahaan itu gampang banget sih buat dicapai. Aku juga ngerasain kayak gitu ternyata. Ketika ada dua pimpinan yang berbeda ini kayak aduh males banget gue kerja nih di tempat yang bosnya tuh kayak gini. Terus juga ada yang oh baik banget ya. Jadi kayak secara inisiatif tuh ya udah deh kayaknya gue kerjanya harus lebih bagus lagi. Padahal kan nggak disuruh gitu sama bos. Tapi kita pengen aja ngelakuin biar goalsnya itu tercapai. Jadi emang bener banget sih harus cerdas kali ya gitu. Kalau misalnya generasi milenial zaman sekarang biasanya nih banyak ketidaksetujuan tuh kalau misalnya generasi apa ya Kak, yang zaman dulu bukan baby boom. Jadi beda pemikirannya itu loh. Dan di perusahaannya banyak generasi milenial, tapi pimpinan kita tuh emang yang masih generasi old mindset. Nah, menyetarakan, mensinkronisnya tuh kadang susah gitu. Jadi kan kita tuh harus pelan-pelan biar mereka tuh juga ngerti cara kerja generasi milenial, generasi Y, generasi Z itu kayak gimana. Jadi harus emang banyak ngobrol sih gitu, komunikasinya juga harus baik. Nah, Nun, boleh sedikit nggak Nun jawab yang siapa tadi? Kak Arif Prabowo, boleh ya? Boleh. Ini menarik nih sebenarnya. Lanjutkan. Stakeholder yang minta fee dari proyek perusahaan. Stakeholdernya biasanya bisa jadi pemimpin kita sendiri gitu ya, bisa jadi dari vendornya. Oke, Mas Arif Prabowo. Mas Arif Prabowo ini kebetulan saya pernah jadi tim pengadaan ya. Tim pengadaan. Jadi ada dua hal yang bisa Mas Arif Prabowo lakukan. Ini berdasarkan perspektif dan pengalaman saya pribadi ya. Jadi silakan nanti Mas Arif Prabowo bisa
mengimplementasikannya atau bisa berkreasi sendiri. Yang pertama, teman-teman, yaitu ya, terutama Mas Arief Prabowo, harus tahu peraturannya dulu. Seperti Karissa tadi bilang, kalau misalnya sebenarnya ada presentase-presentase tersendiri. Tapi kalau misalnya di ASN gitu ya, di lembaga pemerintahan memang tidak ada. Memang tidak ada pembagian vendor fee gitu ya, nggak ada nih. Nah, betul ya Kak Indun ya, orang pengadaan juga nih. Manajemen fee itu nggak ada gitu ya, karena akan terindikasi sebagai salah satu kegiatan korupsi atau fraud gitu ya. Nah, tidak ada, sehingga harus kita jelaskan dulu peraturannya. Kemudian pastinya akan susah nih, Pak, peraturannya nggak ada, Pak. Gitu. Oh ya udah saya nggak mau tanda tangan. Oh ya udah saya nggak mau bikin project ini, gitu ya. Nah terus gimana nih teman-teman sebagai tim pengadaan, apalagi gitu ya. Nah yang bisa dilakukan adalah hal kedua, win-win solution. Win-win solution ini bukan saya ngajarin nggak benar ya. Jadi teman-teman harus sadar dulu bahwa vendor, bahwa stakeholder tadi, gitu ya. Terutama vendor. Vendor ini kalau misalnya mengajukan project pasti sudah ada keuntungan yang dia ambil. Kemudian nanti ada pihak kedua, misalnya pimpinan kita yang minta fee dan lain sebagainya. Atau pihak ketiga, misalnya makelarnya minta fee juga. Teman-teman bisa setting, ya, setting bukan setting ini setting dalam kategori jahat ya. Setting harganya tadi sudah termasuk dalam manajemen fee tadi, gitu. Ini hal yang bisa teman-teman lakukan. Riskan, ya. Misalnya jadi temuan bisa jadi temuan. Akan tetapi ini adalah hal yang sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya memang nanti ditandatangani, maka bola panasnya bukan hanya di kamu, gitu ya. Itu. Jadi masukkan tadi kalau misalnya bisa manajemen fee-nya ada di dalamnya, kemudian lakukan win-win solution atau istilahnya kita bukan diskusi, apa sebutannya, kita ngobrol lah sama dia. Saya nggak bisa Pak melakukan ini, tapi saya minta tolong sama Bapak gitu ya, agar seperti ini. Kita arahkan hal yang bisa setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan, tapi setidak dan minimal memberikan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Itu mungkin. Negosiasi ya berarti ya Kak Adit? Ya, itu dia kata yang saya lagi cari tadi, negosiasi. Negosiasi, betul-betul. Oh jadi memang kalau di ASN itu kalau untuk fee kayak gitu-gitu juga nggak ada ya? Nggak ada. Secara peraturan. Oh, oke. Oh iya, oke. Berarti makanya tadi saya di saya mungkin ada. Betul, ya kayak gitu. Swasta, BUMN itu di ada swasta. Makanya pas saya kayaknya di saya ada, tapi di ASN itu nggak boleh ada yang kayak gitu ya. Secara peraturan itu memang harus bersih ya. Betul. Oke deh, keren banget ya diskusinya hari ini. Sebelum kita tutup mungkin sedikit boleh kita foto bersama sama teman-teman semua. Untuk yang berkenan boleh membuka kameranya. Mana tuh? Oke, boleh membuka kameranya untuk kita foto bersama kali ya. Ayo, 1, udah siap nih ya? Oke, 1, 2, 3. Ya, yang mau capture sekalian boleh capture lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ica. Terima kasih Kak Adit sudah berbagi. Memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih juga teman-teman peserta atas partisipasi aktifnya. Semoga webinar ini bermanfaat baik untuk teman-teman peserta maupun untuk kakak-kakak narasumber serta YTSB dan Abdi Muda sebagai penyelenggaranya. Nah, untuk itu saya Ainun Fajriani, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam memandu webinar hari ini. Main kecil ini turunnya di gondang dia. Ainun Fajri undur diri, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih Kak Ainun, Karissa. Sampai-sampai Kak Adit.